Selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana, semuanya sehat? Terima kasih, puji Tuhan. Hari ini kita akan beribadah kembali, dan sebelumnya mari kita siapkan dulu Alkitab kita, Kidung Ceria, dan buku catatan, serta jangan lupa alat tulisnya. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan amal baik. Kita tenang sejenak. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Ceria 177, di pintumu ku datang mengetok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Marilah berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau beri sampai pada saat ini. Di pagi hari ini kami bersyukur atas perlindungan dan penjagaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Engkau kembali memberi kami kesegaran tubuh, sehingga semangat dan sukacita dapat kami rasakan. Bapa yang baik, kami mohon kebijaksanaan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuntunlah kami agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu. Berkati kami semua, baik kami, anak-anak-Mu, dan semua pelayan yang mengambil bagian dalam tugas pagi ini. Ya Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, dan terimalah kami sebagaimana kami ada. Doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ikuti dan mendengarkan Mazmur pujian yang akan disampaikan oleh Yonatan. Mazmur pujian dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kami persilahkan Yonatan. Bacaan Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjaga tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian Injil Tuhan. Adik-adik, mari kembali kami lantunkan pujian dari Kidung Ceria 300 bait 1 dan 2. Tolong aku Tuhan.
adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Cinini mengundang adik-adik untuk mengambil Alkitab. Sudah? Ya, ambil Alkitabnya. Lalu kita akan buka dari Yakobus. Yakobus, pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang ke-12 sampai 15. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Kalau sudah terbuka adik-adik, biarkan Alkitabnya terbuka. Adik-adik sikap berdoa. Kita mau berdoa, sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Berkati juga Enci yang akan membawakan cerita ini ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, besertalah dengan kami. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab ini akan dibantu oleh salah satu teman kita. Ya, salah satu teman kita. Semua sudah siap? Baik, kita akan baca Alkitab ya. Silakan adik Yunik. Pembacaan Alkitab diambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupannya yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Demikian pembacaan Alkitab. Terima kasih adik Yunik. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Nah surat Yakobus ini adik-adik, ini adalah salah satu dari surat-surat yang ada di Perjanjian Baru yang biasa disebut dengan surat Am atau berisikan tentang nasihat-nasihat. Nah, di dalam surat Yakobus ini, Yakobus 1 ayat 12 sampai 15, itu juga adalah nasihat-nasihat adik-adik. Apa sih isinya sebenarnya mengenai nasihat tentang apa? Yakobus 1 ayat 12 sampai 15 tentang pencobaan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita memiliki iman yang kuat ketika kita mendapatkan satu pencobaan? Itu adik-adik, isinya dari surat Yakobus ini. Nah adik-adik, Cinini mau bertanya dulu nih. Apakah pencobaan yang datang itu kepada kita asalnya dari Tuhan? Nah coba kita buka lagi ya adik-adik. Buka ayatnya yang ke-13. Cinini akan bantu bacakan ya. Ayatnya yang ke-13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Adik-adik, di ayat ini jelas bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Tapi dari siapa adik-adik? Dari siapa? Kita baca lagi terusannya ya, ayatnya yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri.
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, adik-adik, di sini jelas ya, adik-adik ternyata pencobaan itu berasal dari diri kita sendiri. Cini ini akan putarkan satu video ya, tapi di sini videonya tentang Tuhan Yesus dicobai. Coba kita lihat Tuhan Yesus dicobai gimana ya? Apa ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai? Yuk kita lihat videonya ya. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah adik-adik, tadi kita sudah nonton videonya. Apa yang kita lihat? Tuhan Yesus dicobai ya adik-adik, sama dengan kita. Tuhan Yesus pada saat dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus mau nggak ya? Enggak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus menolak. Semua yang enak-enak dikasih. Tapi Tuhan Yesus menolak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus punya iman yang kuat. Tuhan Yesus mendengar kata Bapanya. Tuhan Yesus tetap menjaga bahwa imannya yang kuat itu tidak bisa dikalahkan oleh keinginan-keinginannya yang enak-enak, yang nyaman adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak tergiur dengan hal-hal itu. Kita juga, ya adik-adik ya, kita juga pasti mendapat godaan yang enak, yang menyenangkan. Tetapi apakah hasilnya enak? Enggak juga. Misalnya nih, pas kita lagi mau ujian, tapi adik-adik ada godaan enggak belajar, main game aja deh, atau jalan-jalan aja deh sama teman, enggak belajar, hasilnya enggak bagus. Itu kita godaan. Apakah kita kuat melawan godaan itu? Itu tergantung kita, tergantung iman Cinini dan tergantung juga iman adik-adik ketika mendapat godaan itu. Ya, semua godaan-godaan itu jika adik-adik tidak punya iman yang kuat, pasti adik-adik akan berantakan, hasilnya akan gak bagus. Ya, oleh karena itu hidup kita atau hidup Cinini, hidup adik-adik harus dijaga oleh iman kita. Sehingga keinginan-keinginan negatif yang menggoda kita itu bisa kita tolak. Karena percayalah adik-adik,
bahwa hidup kita ini selalu dalam penyertaan Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan ada dekat kita, ada menjaga kita, sehingga apapun godaan, apapun keinginan-keinginan negatif itu, kita akan jauhi adik-adik. Karena iman kita kuat, iman kepada Tuhan kita kuat. Ya, nah adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini, Cini mau sampaikan. Pertama, pesannya adalah hiduplah beriman kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus dapat menjaga adik-adik, menjaga kita semua ya, menjaga Cinini dalam menghadapi godaan. Yang kedua, dengan iman yang kuat ketika kita mengalami godaan, kita diajarkan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Nah adik-adik, kita akan beraktivitas hari ini. Aktivitas kita adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui Google Form. Nah pertanyaan itu setelah dijawab, ya nanti langsung adik-adik informasikan juga di grup WhatsApp grup ya, supaya kita tahu atau Enci dan Engku tahu bahwa adik-adik mengikuti ibadah online ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Silakan mengerjakan adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, maka kita akan meresponinya dengan menyanyi dari Kidung Ceria 277, Lawanlah Godaan. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita siapkan tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama secara virtual untuk memuliakan nama-Mu dalam IHMPA. Kami anak-anak-Mu menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah, namun Engkau tetap mengasihi kami seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Sebelumnya kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat yang akan kami panjatkan bersama, namun biarlah kami mengucap doa sebagaimana keyakinan bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja Nazaret dan pelayan-Mu serta semua jemaat-Mu senantiasa Kau berikan kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak luput kami berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga kehidupan kami bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona. Kami juga mohon padamu ya Bapa, teguhkanlah iman para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri dan wakil rakyat untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu, untuk terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Bimbinglah kami dalam sekolah kami, agar kami dapat melaluinya dengan baik, dan kami dapat terus mengasah talenta kami di kondisi yang sangat terbatas ini. Kuatkanlah selalu kondisi kami, keluarga kami, dan juga orang di sekitar kami. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan. Sesungguhnya Engkau mengetahui apa saja permohonan dari hati kami. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Kami juga mengucapkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sekarang masuk ke dalam persembahan. Siapkan persembahan adik-adik. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bacaan ini diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-15. Masuk ke dalam nyanyian Aku Bawa dan Berikan dari Kidung Ceria 355. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jadi, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Adik-adik dimohon perhatiannya untuk Warta PA Minggu 13 Februari 2022. Yang pertama, IHMPA Online YouTube jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan amplop dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau dapat ditransfer melalui rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines dan Enci Cindy. Bagi adik-adik yang berminat dapat mendaftar langsung ke Enci Vivi. Yang keempat, bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Enci Mima. Ucapan terima kasih kepada adik Yonatan dan adik Yunik yang sudah melayani di pagi hari ini. Untuk adik-adik agar rajin mengerjakan aktivitas, karena itu juga sebagai daftar kehadiran adik-adik. Untuk tugas minggu depan, tanggal 20 Februari 2022, yaitu adik Lanabel dan adik Casey. Demikianlah Warta PA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan takut akan Tuhan. Mari berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 227, bait yang pertama, tanganku hendak kupakai.
Tanganku hendak ku pakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami anak-anak-Mu sudah boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terimalah syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai dan memberkati kita sekalian. Hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.